Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh bagi teman-teman Spreadsheets. Jadi di sini kami dari tutor Spreadsheets ada materi tambahan terkait integrasi produk-produk Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, itu kita integrasikan ke Microsoft Excel. Nah, sekarang kita ke tab Insert. Kita akan memasukkan file Microsoft Word. Insert, baru teman-teman ke sini yang ada icon A, text, chat, kita masukkan objek. Jadi kita insert objek. Nah, objeknya ini ada banyak teman-teman. Ada Microsoft Graph Chart, PowerPoint dengan tahun-tahunnya tergantung. Microsoft Word, makro juga ada Open Document Text, Package, WPS juga ada. Tapi kita cuma pakai PowerPoint dan Word. Pencet dulu. Yang pertama itu Microsoft Word Document. Kita klik OK. Nanti ada muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah Microsoft Word yang di-embed atau dimasukkan ke spreadsheet kita. Jadi ini kita tulis nama saya Joseph Filiose. Kita bisa pakai function-function di Microsoft Word. Contohnya bisa kita blok ini, baru kita bold, bisa kita italic, bisa kita coret, dan bisa kita juga kasih warna. Sebenarnya di Microsoft Excel juga bisa, cuman ini fungsi-fungsi Microsoft Word itu yang tidak digunakan. Nah, cara untuk keluar gimana? Cara untuk keluar ya tinggal kita pencet sel yang di luar dari ini nih tampilan Microsoft di sini. Joseph Willy Yose. Nah, setelah kita keluar, kalau kita mau akses lagi, bisa kita klik tuh. Baru kita klik kanan, kita ke dokumen objek, kita pencet edit. Itu bisa. Nah, kita juga bisa, misalkan kita mau akses langsung. Jadi pas kita klik, ini kita klik, baru kita mau ke Microsoft Word-nya, ke dokumen objek, kita open. Tadi edit, sekarang open. Nanti muncul tampilan Microsoft Word-nya. Nah, kita balik dulu ke yang tadi, workbook-nya. Selain itu, teman-teman, kita juga bisa menginsert. Ini kan bentuknya dalam bentuk apa nih? Persegi panjang ya. Kita juga bisa memasukkan dalam bentuk icon. Jadi sama juga ke insert, text, object. Kita masukkan Microsoft Word. Microsoft Word document. Kita display as icon. Jadi nanti muncul icon seperti ini dan kita bisa milih nih, ikonnya ada banyak, mau yang ini, yang punya macam-macam bisa kita pilih. Oke. Habis itu kita oke kan. Nah, nanti kalau kita pencet yang icon, otomatis kita langsung diarahkan ke Microsoft Word document yang baru itu. Jadi kita balik. Nah, di Excel itu nanti udah ada icon seperti ini. Cara kita ke Microsoft Document itu gimana? Caranya ya sama. Kita klik kanan dokumen objek. Apakah mau kita edit? Edit langsung juga ke dokumennya. Atau mau kita open? Juga sama, langsung ke dokumennya. Nah, kalau yang icon, mau kita pencet edit, pencet open, itu langsung ke dokumennya. Nah, kalau ini kita pencet edit, masih kita bisa edit Microsoft Word dokumennya di Excel. Kalau kita pencet open, seperti ini misalnya, dokumen objek, open, itu nanti langsung ke dokumen Microsoft-nya. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita nah tadi Word udah, sekarang kita lanjut ke Microsoft PowerPoint. Nah, kita ke tab Insert juga, ke teks ini, ke objek juga sama. Nah, tapi sekarang kita pilih Microsoft PowerPoint Presentation yang ini. Oke. Nanti muncul Microsoft PowerPoint di Excel-nya. Jadi ini misalkan spreadsheets kelas CA sampai kelas FA.
Nah, teman-teman bisa langsung edit tuh slide pertamanya di Excel. Nah, kalau mau nambah slide lagi gimana? Ya gampang aja, tinggal kita tahu kan, new slide, Ctrl M, klik aja nih. Nanti muncul slide baru. Baru nanti bisa dibalik-balikan seperti ini nih, slide 1, slide 2, mau tambah slide sebanyak-banyaknya juga bisa. Nah, sama juga ini dengan Microsoft Word yang tadi, jika kita ingin misalkan mengedit, kita klik lagi tuh persegi panjangnya, kita klik kanan, kita ke presentation object, kita pencet edit. Jadi bisa kita edit tuh PowerPoint di dalam Microsoft Excel. Bisa juga kita pilih yang show. Kalau yang show nanti PowerPoint-nya jalan sendiri gitu. Jadi bisa. Nah, tadi kan ada 2 slide ya. Bisa juga kita pilih yang presentation object yang open. Nah, kalau yang open itu nanti kita membuka aplikasi PowerPoint. Terbuka jadi seperti itu. Kita balik lagi. Nah, sekarang kita tambahin ikonnya. Tadi kan belum ya ikonnya. Sekarang kita tambahkan ikonnya. Kita escape dulu. Kita ke cell mana aja. Kita insert text. Baru kita masukkan objek PowerPoint presentation display as icon. Icon itu yang mana ya? Yang bagus. Nah, kayaknya ini yang bagus. Oke. Oke. Nanti dia akan membuat presentasi baru di aplikasi PowerPoint. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Langsung kita balik aja. Nah, tadi kan kita pencet text baru display as icon kan ya. Itu berarti langsung ke PowerPoint barunya. Kalau ini dan tadi kalau kita pencet bukan yang icon, kita nggak pencet display as icon, itu nanti kita bisa langsung edit tuh di Excel-nya. Ini untuk Microsoft PowerPoint Presentation, kita presentation object. Apakah mau kita show seperti yang tadi? Apakah mau kita edit atau open? Nah, kalau edit dan open ini sama kalau untuk yang icon. Edit langsung ke aplikasi PowerPoint-nya, open juga langsung ke aplikasi PowerPoint-nya. Nah, tadi ya teman-teman. Untuk Microsoft Word Document itu kan kita buat ulang dari awal. Nah, gimana kalau kita udah ada filenya tuh Microsoft Word yang udah jadi dan PowerPoint yang udah jadi? Gimana kita cara masukinnya? Sama juga ke insert text object. Nah, tadi kan create new. Create new berarti buat yang baru. Kalau udah ada, ya kita create from file. Nah, kita bisa ke browse. Kita ke downloads. Tergantung teman-teman simpen filenya di mana. Ini misalkan yang Word pakai ini. Insert. Oke. Nah, nanti akan muncul nih Microsoft Word-nya. Nah, kita bisa klik kanan. Apakah mau kita edit langsung di Excel-nya? Bisa tuh. Apakah kita keluar lagi ya teman-teman? Apakah kita mau langsung open di Microsoft Word-nya juga bisa, nggak masalah. Jadi itu tergantung preferensi. Dan juga sama untuk filenya juga ada yang icon. Jadi kurang lebih sama dengan penjelasan sebelumnya. Jadi kita skip aja penjelasan ikonnya ya. Mohon maaf. Dari size dulu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ingin memasukkan file PowerPoint yang sudah jadi, yang sudah ada. Jadi ya sama juga, insert text object, create from file, browse, kita cari tuh di komputer kita. Misalkan di downloads, saya pilih ini. Oke. Udah jadi, ada PowerPoint presentation yang sudah keluar. Ini kalau teman-teman loadingnya agak lama nggak apa-apa sih, bawaan laptop. Nah, sama juga bisa kita langsung edit tuh, edit di PowerPoint, bisa kita open atau bisa kita langsung tuh show PowerPoint-nya. Jadi pasti Excel gitu, pas kelas nunjukin Excel harus presentasi, udah pakai gini aja. Jadi ini lebih kita presentasi ya.
seperti itu. Jadi itu untuk memasukkan file-file yang sudah ada, baik PowerPoint maupun Word. Sama tadi untuk masalah icon, ini kan yang Word dan PowerPoint yang ini, yang sudah ada filenya itu kita nggak pakai icon, tapi bisa pakai icon juga. Penjelasannya sama dengan icon-icon yang sebelumnya. Nah, tadi Word dan PPT sudah, sekarang kita ke yang namanya database. Jadi perusahaan-perusahaan itu kan punya database, database karyawan, database pelanggan, customer ID, ID apa employee-nya. Nah, kita udah kasih nama nih sheets-nya yang tadi ada Word dan PPT, Word dan PPT. Nah, Microsoft juga memiliki aplikasi untuk mengolah data. Namanya Microsoft Access. Jadi mengolah database menggunakan Microsoft Access. Gambarnya seperti ini. Nah, kita bisa juga ke tab data sekarang. Kita sekarang mencari data. Jadi get data. Get data dari mana? Dari database. Nah, SQL ini bahasa pemrograman dan lain-lain lah, ada banyak. Dan Microsoft Access Database. Nah, ini Microsoft Access Database yang kita pilih. Nah, ini sudah ada filenya di downloads. Aku pilih yang test database 1. Kita import. Ya, nggak lama ya. Nah, dari database ini ada data-datanya. Ada data customer, ada data employee, ada ini, PowerPoint features, order details. Kita pilih yang customer aja. Dan ada beberapa customer dengan data-data website, notes, order. Kita langsung load datanya. Jadi kita langsung proses tuh data, load. Tunggu aja. Nah, nanti langsung keluar nih database-nya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Kak, kok nggak ada akses di komputer atau laptop saya? Nah, setelah searching-searching di Google, Google mengatakan bahwasannya Microsoft Access itu hanya ada atau sebagian besar ada di uh, Microsoft 365. Jadi kalau teman-teman pakai Microsoft Office misalnya 2007, 2010, itu kemungkinan besar tidak ada. Tapi ini database ya cuman sekedar pengetahuan aja. Jadi nggak apa-apa kalau nggak ada, teman-teman bisa langsung load filenya. Karena tidak semua laptop, tidak semua komputer itu memakai Microsoft 365, jadi tidak memungkinkan untuk mengolah data di Microsoft Access. Jadi cuman bisa kita buka aja datanya seperti ini. Dan sekedar informasi, nah kalau kita ngeload data itu, ngeload database, nanti database-nya itu mengikuti data yang kita pilih. Tadi kita pilih customer kan, nanti dibuat sheets baru tentang customer. Oke, selanjutnya X. Nah, sekarang bagaimana jika kita memiliki text file? Jadi seperti di Notepad gitu ya teman-teman. Ini di Notepad kita memiliki data-data seperti ini. Nah, kita ingin memasukkan data-data ini ke Excel. Apakah kita Ctrl C, Ctrl V aja seperti itu? Coba kita coba. Ctrl A, Ctrl C, baru kita balik ke Excel tuh, Ctrl V. Bisa seperti ini. Tapi ada cara yang lebih lebih profesional namanya. Kita ke tab data, kita sekarang ke get data juga dari file. Nah, file apa yang mau kita ambil? File text atau CSV. Nah, ini udah simpen di folder downloads. Jadi kita bisa klik nih, EMT 1619. Kita import tuh data. Nah, nanti ada muncul seperti ini. Lihat product ID, product units. Dan kita bisa milih delimiternya. Delimiter itu apa? Adalah pemisah antara date sama product ID produk 2019 dengan ini product ID-nya dengan Carlota ini. Jadi pemisahnya itu tab itu spasi 3 kali. Kalau kita pilih misalnya kolon gitu, atau kolon itu titik koma atau titik 2, kurang tahu teman-teman. Nah, itu digabung semua karena nggak ada titik koma kan. Jadi digabung seperti itu. Koma itu
Nah, digabung juga tidak ada koma, space itu spasi, atau juga bisa kita custom tuh. Jadi misalnya kita mau pemisahnya itu tanda dolar, nah itu bisa. Atau misalnya pemisahnya mau tanda asterisk, itu juga bisa, tergantung. Dan juga bisa ke fixed width. Jadi fixed width itu antara satu data dengan data selanjutnya itu jaraknya sama gitu loh. Nah kita ke tab aja, karena data teks kita, data notepad kita itu pemisahnya tab gitu. Data type destination, apakah kita mau 200 row pertama, atau kita mau semua dataset. Jadi kalau ada 1000 tuh, 1000 rows, kita 1000 rows tuh. Atau do not detect data types, jadi nggak kita detect. Nah kalau kita pilih yang ini, the entire dataset, kalau misalnya datanya gede, bisa-bisa Excel teman-teman nge-crash gitu. Jadi kita pilih yang 200 saja. Baru kita load datanya. Kita load. Nah sekarang kita dapat tabel dari text file itu. Ada 5.700 rows. Oke, lumayan banyak juga. Nah, sekedar informasi tambahan, mungkin nanti tampilan teman-teman pas misalkan ngeload gitu, ngeload text file ini, mungkin bisa berbeda ya. Tapi konsepnya itu kurang lebih sama dengan yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Hanya ini Jose, Sejo, Kajo, Majo, Sajo. Nah, kita kan dulu belajar ya teman-teman tentang memisahkan teks ini menjadi kolom. Jadi dari teks itu menjadi kolom. Coba kita blok datanya, kita ke tab data, ke group data tools, kita pencet tuh text to column. Nah, ada fixed width, itu sama tuh. Fields are aligned in columns with spaces between each field. Jadi di align, diukur-ukur agar spasinya between satu field dengan field lainnya itu sama. Atau di limited. Kita pilih yang di limited. Nah, pemisah antara Jose, Seijo, Kajo, Majo, dan Cajo itu apa? Spasi dong, ya kan? Bukan tab, bukan semicolon, bukan koma. Makanya kita pencet yang space. Baru habis itu kita next saja. Nah, kolom data format, outputnya itu mau kita general itu data formatnya apa, mau dalam bentuk teks gitu. Kalau teks misalnya ini ada angka gitu ya, itu tetap dianggap sebagai teks ya, udah belajar juga. Atau bisa sebagai tanggal. Nah, kita pilih yang general saja. Habis itu kita finish. Nah, teksnya itu nanti jadi kolom. Jadi itu kurang lebih konsepnya. Mungkin tampilan teman-teman seperti itu. Untuk yang tadi get data, itu nggak apa-apa. Bisa menggunakan yang seperti ini. Jadi itu untuk konsep cara mengimport teks dari text file ke Excel. Oke, sebelum kita akhiri, ini ada tambahan ya untuk materi minggu lalu terkait pivot table teman-teman semuanya. Nah, minggu lalu kan aku bilang tentang pivot table itu bisa kita pakai filter atau slicer. Nah, ada tambahan, kalau untuk filter itu, jadi ini kan filternya, teman-teman. Kalau ingat, kita show field listnya dulu, kita show pivot table fields-nya. Nah, filternya itu adalah nama toko. Nah, dengan filter ini, kita bisa buat sheets untuk masing-masing nama toko. Nah, caranya gimana? Kita ke pivot table analyze tab, kita ke pivot table, baru kita ke ini nih options. Di options ini kan ada drop down ya teman-teman. Kita pencet tuh drop down. Kita pencet show report filter pages. Menggunakan filter nama toko. Ya oke. Nah, nanti nama tokonya ada Care 5, ada Galaxy Mall, ada Junjungan Plaza, ada MTG, Pakuin Mall, dan lain-lain. Jadi itu teman-teman informasi tambahan terkait pivot minggu lalu.